Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gianti, mahasiswi semester 2 PGMI Institut Darul Quran dengan NIM 222100024. Nomor 1. Dalam konteks psikologi terdapat perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik dan biologis yang terjadi pada tubuh individu seiring waktu. Perubahan ini melibatkan peningkatan ukuran, berat badan, perkembangan sistem organ, dan perubahan fisik lainnya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Pertumbuhan lebih berfokus pada aspek fisik dan biologis dari perkembangan. Nah, sedangkan perkembangan sendiri itu melibatkan perubahan yang lebih luas dan lebih kompleks yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan individu, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan psikologis. Perkembangan mencakup peningkatan dalam pemahaman, keterampilan, kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, perkembangan identitas, dan juga adaptasi sosial. Alasan mengapa orang yang sedang berkecimpung di bidang pendidikan perlu memahami perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan? Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu memahami perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan, membantu pendidik untuk mengelola pembelajaran secara efektif. Mereka dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Yang kedua yaitu memahami aspek-aspek perkembangan individu, membantu pendidik menyesuaikan strategi pengajaran, kurikulum, dan metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, membantu pendidik dalam mengidentifikasi kebutuhan individual siswa. Setiap individu memiliki kecepatan dan juga pola perkembangan yang berbeda. Dan memahami perbedaan ini membantu pendidik untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Pendekatan yang responsif terhadap perkembangan individu membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi setiap siswa. Yang keempat, dengan memahami perkembangan individu, pendidik dapat mengadopsi pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswanya. Oke, yang misalnya jika siswa berada dalam tahap operasional konkret, pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah konkret dan penggunaan objek nyata. Memahami perkembangan individu juga membantu pendidik dalam memilih materi pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Yang kelima, memahami perkembangan individu membantu pendidik dalam memberikan dukungan emosional yang tepat kepada siswa. Pendekatan yang berdasarkan pemahaman tentang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa memungkinkan pendidik untuk menciptakan iklim kelas yang aman, mendukung dan mengakui kebutuhan emosional siswa. Nomor 2, saya akan menjelaskan perbedaan dan juga persamaan antara teori psikoseksual Sigmund Freud dan teori psikososial Erik Erikson berdasarkan tingkatan perkembangan kepribadian. Oke, mari kita bahas satu persatu. Persamaannya yaitu kedua teori ini menganggap bahwa perkembangan kepribadian terjadi secara bertahap seiring waktu. Yang kedua, keduanya menekankan pentingnya pengaruh pengalaman pada perkembangan kepribadian. Yang ketiga, baik Freud maupun Erikson meyakini bahwa konflik internal dalam diri individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama yaitu teori psikoseksual Freud berkonsentrasi pada perkembangan seksual dalam beberapa tahap yang terkait dengan zona erotis tubuh. Sementara itu, teori psikososial Erikson lebih berfokus pada konflik psikologis yang harus diatasi oleh individu dalam setiap tahap perkembangan. Yang ketiga, konflik utama dalam teori psikoseksual Freud berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan seksual yang tidak memenuhi norma sosial. Di sisi lain, teori psikososial Erikson melibatkan konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial serta norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, teori psikoseksual Freud terdiri dari 5 tahap perkembangan yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap berkaitan dengan zona erotis tubuh tertentu. Sementara itu, teori psikososial Erikson mencakup 8 tahap perkembangan yang melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi individu dalam setiap tahapnya. Secara keseluruhan, meskipun Freud dan Erikson memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan mereka terhadap perkembangan kepribadian, keduanya mengakui pentingnya pengaruh pengalaman dan konflik dalam membentuk kepribadian individu. Freud lebih menitik beratkan pada perkembangan seksual, sementara Erikson lebih memperhatikan konflik psikososial yang berkaitan dengan tuntutan sosial dan perkembangan identitas. Nomor 3, berikut adalah penjelasan mengenai 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget beserta ciri-ciri khas dari masing-masing tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu tahap lahir hingga kedua tahun. Pada tahap ini, anak-anak memperoleh pengetahuan dan memahami dunia melalui panca indera dan tindakan fisik. Awalnya, anak-anak memiliki respon motorik refleksik yang tidak disengaja, seperti menghisap jari atau menggenggam benda.
Munculnya kesadaran diri yang lebih jelas di mana anak-anak menyadari bahwa mereka adalah entitas terpisah dari lingkungan dan dapat mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Yang kedua yaitu tahap operasional praoperasional, yaitu tahap 2 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan kejadian dalam pikiran mereka. Perkembangan bahasa dan imajinasi meningkat pesat. Anak-anak cenderung berpikir secara egosentris, yaitu mereka menganggap pandangan dan pengalaman mereka sendiri adalah pandangan yang sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu tahap 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir secara logis dan memahami konsep abstrak secara terbatas. Mereka mampu mengaplikasikan aturan dan prinsip logika pada situasi konkret dan dapat memahami perubahan jumlah atau bentuk objek yang terjadi. Kemampuan untuk melakukan operasi mental muncul seperti mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan informasi. Meskipun anak-anak mulai mengembangkan pemahaman logika, mereka masih terbatas pada pemikiran konkret dan kesulitan memahami konsep-konsep abstrak atau hipotesis. Yang keempat yaitu tahap operasional formal setelah usia 11 tahun. Pada tahap ini, individu memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, hipotesis, dan logis. Mereka dapat melakukan pemikiran tentang konsep-konsep teoritis dan hipotesis yang belum dilihat secara langsung. Munculnya kemampuan pemecahan masalah yang kompleks dan pemikiran yang kritis. Dan juga individu dapat mengantisipasi konsep yang belum terpecahkan. Nomor 4. Perspektif pemrosesan informasi menganggap perkembangan sebagai perubahan dalam pemrosesan kognitif yang kompleks, yang melibatkan kemampuan individu untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dalam cara yang lebih efektif dan juga efisien. Perkembangan kognitif melibatkan peningkatan kapasitas kognitif individu. Kapasitas ini meliputi kemampuan memperhatikan, memori kerja, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Pemrosesan informasi juga melibatkan serangkaian proses seperti pengambilan informasi sensorik, pemilihan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Selama perkembangan, individu mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola dan mengolah informasi ini. Perspektif pemrosesan informasi menganggap bahwa perkembangan melibatkan pembentukan, perubahan, dan penyempurnaan skema. Skema baru yang dibangun melalui proses adaptasi dan akomodasi saat individu berinteraksi dengan lingkungannya. Selama perkembangan, tugas-tugas yang awalnya membutuhkan pemikiran aktif dan sadar menjadi lebih otomatis dan terintegrasi ke dalam pemrosesan kognitif individu. Automatisasi memungkinkan individu untuk memusatkan perhatian mereka pada tugas-tugas yang lebih kompleks, kesalahan, dan juga koreksi. Perspektif ini juga mengakui bahwa kesalahan dalam pemrosesan informasi adalah bagian dari perkembangan kognitif. Melalui kesalahan dan umpan balik, individu belajar dan mengoreksi pemahaman mereka tentang dunia. Perspektif pemrosesan informasi juga memberikan pandangan yang komprehensif tentang perkembangan kognitif individu, yang menekankan bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan oleh otak dalam bentuk pemahaman dan perilaku individu seiring bertambahnya usia. Nomor 5. Saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan perkembangan berdasarkan perspektif humanistik yang diprakarsai oleh Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Persamaan dalam perspektif humanistik Abraham Maslow dan juga Carl Rogers, keduanya meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai puncak kehidupan mereka. Baik Maslow maupun Rogers menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan diri yang positif dalam mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Keduanya mengakui pentingnya pengalaman dan persepsi individu dalam membentuk persepsi mereka terhadap dunia dan pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, kalau perbedaan dalam perspektif humanistik Abraham Maslow dan juga Carl Rogers, diantaranya yaitu Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bahwa individu perlu memenuhi kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri secara berurutan. Sementara itu, Rogers mengemukakan konsep keselarasan diri yang menggambarkan perjuangan individu untuk menjadi diri mereka sendiri yang sejati dan mengungkapkan potensi terbaik mereka. Maslow menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dan lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian dan perkembangan individu. Di sisi lain, Rogers lebih fokus pada pengalaman aktual individu dan bagaimana individu menyelaraskan diri mereka dengan pengalaman mereka saat ini.
Rogers menekankan pentingnya terapi klien yang penuh dengan penghormatan, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Dia percaya bahwa pengalaman penerimaan tanpa syarat sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan positif. Meskipun Maslow juga menghargai penghormatan dan penerimaan, fokus utamanya adalah pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian aktualisasi diri. Secara keseluruhan, perspektif humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers memiliki persamaan dalam penekanan terhadap potensi individu dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif individu. Namun perbedaan muncul dalam konsep-konsep seperti hierarki kebutuhan dan keselarasan diri, peran pengalaman masa kecil, dan pendekatan terhadap penerimaan tanpa syarat.